لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari, mengatakan lebih dari 300 warga negara Indonesia tercatat masuki Arab Saudi dengan visa kerja dan ziarah untuk berhaji ilegal. Yusron menyebut WNI tersebut datang ke Arab Saudi melalui bandara di Jeddah dan Madinah dengan berbagai modus. Yusron menambahkan, terdapat 117 WNI di Madinah yang ditolak masuk karena diduga akan melaksanakan ibadah haji menggunakan visa kerja. Seluruh WNI tersebut kini telah dipulangkan ke Indonesia. Ada lebih dari 300-an jemaah yang kami temui datang menggunakan visa ziarah maupun visa amil musimi atau pekerja musiman. Mereka datang dengan berbagai cara, modusnya pun sudah berkembang. Dan juga di Madinah ada 117 warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke Arab Saudi karena mereka menggunakan visa amil muslimi, visa kerja. Dalam pemeriksaan oleh pihak imigrasi ada beberapa kejanggalan, antara lain usia mereka yang sudah tua. Sebanyak 86 orang jemaah haji asal Kabupaten Sukoharjo diterbangkan lebih awal masuk kloter 54 Kabupaten Pati dari asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah ke Tanah Suci, Arab Saudi. Pemberangkatan lebih awal itu karena dokumen syarikah 86 jemaah ini sama dengan jemaah kloter 54 embarkasi Solo asal Kabupaten Pati. Berikut ini adalah suasana saat jemaah haji asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tiba di asrama haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kasubag Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indradi, mengatakan pemberangkatan ibadah haji mulai tahun ini semua berdasarkan syarikah. Syarikah adalah mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertugas memberikan layanan kepada jemaah haji. Dengan berpedoman pada syarikah, setelah dilakukan pengecekan dokumen, PPIH Embarkasi Solo ternyata pada kloter 54 terdapat sejumlah kursi yang kosong, sehingga dicarikan syarikah yang sama, yakni jemaah dari kloter 72, 73, dan kloter 74 Kabupaten Sukoharjo dengan total sebanyak 86 jemaah. Sebelumnya, 86 jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 22 Mei. Kloter di belakangnya yang akan terbang berikutnya. Dengan tentu melihat syarikahnya harus sama. Kita tarik, oh di kloter berikutnya tidak ada yang sama. Kita lihat lagi belakangnya. Kita lihat lagi belakangnya yang sama baru kita tarik. Nah, seperti halnya kejadian hari ini, ada beberapa jemaah dari Sukoharjo yang harusnya belum masuk ke asrama saat ini, tapi karena memang kebutuhan tertentu dan alhamdulillah kerjasama antara PPIH dengan kabupaten kota bagus sehingga bisa memberikan alasan-alasan yang kuat kepada jamaahnya itu sendiri maupun kepada kabupaten kota agar jamaahnya beberapa itu bisa naik maju ke kloter yang kita butuhkan sehingga jumlah itu sama-sama bisa kita penuhi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nikolaus Irawan di Boyolali, Jawa Tengah. Selamat siang Niko, apakah hari ini masih ada keberangkatan haji lebih awal karena mengikuti syarikah? Baik, selamat siang, itu ada tiga berita. Untuk hari ini ada sebanyak 86 jemaah dari Kabupaten Sukoharjo yang bukan lebih awal masuk ke dalam kloter 54 Kabupaten Pati. Sesuai jadwal, kloter 54 itu diterbangkan pada minggu siang. Padahal sebelumnya 86 ini merupakan bagian dari kloter 72 dan 74 Kabupaten Sukoharjo yang seharusnya akan masuk ke asrama haji pada 22 Mei mendatang. Kenapa demikian? Karena pada kloter 54 terdapat kosongan kursi yang mana kesempatan untuk
PPIH Embarkasi Solo ambil jumlah jamaah di kloter berikutnya yang sesuai dengan syarikat. Begitu. Niko, lalu apa antisipasi dari PPIH terkait jadwal keberangkatan jika ada kendala jemaah yang misalnya visanya belum terbit hingga jemaah yang sakit? Baik, terkait itu PPIH Embarkasi Solo pada dasarnya selalu memastikan agar tidak ada kekosongan kursi penerbangan, sehingga bidang dokumen selalu mengecek setiap saat, bahkan 5 atau 4 jam sebelum penerbangan selalu memeriksa dokumen penerbangan para jemaah haji ini. Apabila terjadi kekosongan, maka akan diambilkan jamaah haji dari kloter berikutnya, begitu. Seperti yang terjadi pada jamaah haji Sukoharjo. Namun dengan begitu, PPIH Embarkasi Solo berusaha untuk tetap berkomunikasi baik dengan PPIH daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait perubahan jadwal penerbangan. Begitu, Imran. Baik, terdata hingga siang hari ini ada 86 jemaah haji asal Kabupaten Sukoharjo yang diberangkatkan lebih awal begitu ya bersama dengan kloter 54 karena mengikuti aturan dari Syarikah. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Nikolaus Irawan yang melaporkan dari Boyolali. Informasi selanjutnya saudara, jemaah haji gelombang 2 yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah sudah dalam keadaan berihram sejak dari embarkasi. Seluruh jemaah langsung bergeser ke Mekah untuk umroh wajib. Jemaah haji gelombang 2 saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah langsung disambut oleh petugas dan otoritas bandara. Mereka diberi bunga, payung kecil, hingga air zam-zam. Jemaah yang sudah mengenakan pita atau kain berwarna sesuai syarikahnya akan dikelompokkan di pavilion atau ruang tunggu di bagian luar terminal kedatangan dan bersiap untuk bergerak ke Mekah. Seluruh jemaah sudah berihram sejak di embarkasi keberangkatan dan harus segera melaksanakan umroh wajib di Mekah. Alhamdulillah kondisi jemaah dalam kondisi sehat dan mereka langsung berangkat menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jemaah yang telah berada di Arab Saudi untuk terus menjaga kesehatan, banyak minum air putih, tidak memaksakan beribadah sunnah karena puncak ibadah haji masih beberapa minggu lagi, sehingga kelak pada saat melaksanakan puncak ibadah masih dalam kondisi sehat dan fit. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Jeddah Arab Saudi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Melvia Mayfitri. Selamat siang waktu Indonesia Melvi. Bagaimana update kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Jeddah? Ya, selamat siang, Efron. Hingga hari ini, jumlah total kedatangan jamaah haji itu sebanyak 285 kloter atau sekitar 111.000 orang lebih. Nah, 19 kloter itu sudah mendarat di Jeddah sejak kemarin sampai hari ini akan terus berdatangan karena kedatangan gelombang kedua yang mendarat di Jeddah itu sejak tanggal 17 sampai tanggal 31 Mei nanti. Nah, dari total seluruh jamaah yang mendarat atau sudah tiba di Arab Saudi, sekitar 24.000-nya itu merupakan lansia. Nah, sementara penerbangan-penerbangan itu dibagi dalam 3 kelompok, di mana 127 kloter itu menggunakan Garuda, 126 kloter menggunakan pesawat Saudia, dan 13 kloter menggunakan Lion Air. Nah, mereka yang akan tiba di Bandara Jeddah itu karena akan langsung melaksanakan ibadah umroh wajib itu berbeda dengan jemaah gelombang pertama yang tiba di Bandara Madinah. Jemaah yang akan tiba di Bandara Jeddah ini sudah menggunakan pakaian ihram sejak embarkasi seperti informasi sebelumnya. Dan mereka akan langsung diarahkan di beberapa jalur, itu ada di terminal haji, bahkan terminal kedatangan khusus jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini ada gate A, B, D dan E. Nah, sekarang sudah digunakan di terminal haji ini. Nah, bagi mereka yang turun di jalur fast track atau jalur cepat, begitu ya, mereka akan keluar, langsung diarahkan menuju ke bus dan diarahkan oleh syarikah masing-masing sesuai dengan nomor
busnya dan juga warna-warna yang sudah ditentukan sesuai dengan warna syarikatnya. Itu sebagai penanda untuk mempermudah jalur mobilitas seluruh jamaah yang masuk ke Bandara Jeddah ini. Nah, sementara itu, mereka yang tidak menggunakan jalur fast track, mereka akan diarahkan ke pavilion atau ruang tunggu. Nah, setelah di situ baru dikelompokkan sesuai dengan warna-warna syarikatnya. Nanti tim dari syarikat dan juga PPIH Arab Saudi atau petugas haji akan membantu melompokan dan lalu mereka diarahkan ke bus, lalu menuju ke Mekah gitu untuk melaksanakan umrah wajib. Imron. Melvi, lalu ada juga jemaah haji didorong ke Mekah secara bertahap begitu ya hingga saat ini. Dan bagaimana penanganan terhadap jemaah yang terpisah dari rombongan akibat dilakukannya sistem syarikah? Ya, karena beberapa jamaah itu masih berada di Madinah ya, yang mereka yang mendarat sampai dengan 17 dini hari itu masih ada beberapa pendaratan di Madinah atau gelombang 1 terakhir. Mereka masih akan stay atau berada di Madinah sekitar 7 sampai 8 hari untuk melaksanakan ibadah sunnah, baru didorong secara bertahap ke Mekah sesuai dengan jamaah gelombang pertama. Nah, tapi ada beberapa kasus itu ya, mereka yang terpisah dari rombongan atau berbeda syarikah. PPIH sendiri itu sudah berkomunikasi secara intensif dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama dengan 8 syarikah yang membantu pelayanan jamaah haji Indonesia. Itu sudah membuat kesepakatan khusus di mana PPIH juga sudah mengatur penggabungan kembali jamaah yang terpisah dari hotelnya atau rombongannya, dan pada saat mereka berada di Mekah mereka akan disatukan kembali sesuai dengan rombongan kloternya atau juga mereka yang sesuai dengan mahram dan juga dengan pendampingnya. Jika ada kasus suami istri atau ayah dan orang tuanya, anak dan orang tuanya maksud kami yang terpisah sementara, itu mereka akan tetap disatukan, dikelompokkan kembali bersama pada saat mereka menuju ke kota Mekah. Nah, bagi jamaah yang berada di Madinah yang mungkin masih belum sempat ikut rombongannya atau tertinggal dari rombongannya untuk bergeser ke Mekah, pihak daerah kerja Madinah sendiri itu menjamin bahwa mereka tetap akan diberikan pelayanan sesuai dengan haknya. Mereka akan ditempatkan satu hotel dan maksimal dalam 1 kali 24 jam mereka akan diberangkatkan secara bertahap ke Mekah. Baik itu dengan pembagian visanya, kartu musuhnya yang mungkin bermasalah, nah itu semuanya akan ditangani oleh PPIH Arab Saudi daerah kerja Madinah. Nah, berikut pernyataan dari Kepala Damkar Madinah dan Lutfi Maki, itu kita dengar bersama. Tim dari Dakar Madinah juga sudah menyiapkan fasilitas hotel untuk menangani jamaah-jamaah yang tertinggal. Kita sudah membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Kepala Seksi PKP3JH, yaitu langsung menangani jamaah-jamaah yang tertinggal. Misalnya untuk layanan jamaah lansia, untuk kebutuhan-kebutuhan kayak misalkan pampers, dan juga tim KKHI melakukan visitasi rutin kepada jamaah-jamaah yang tertinggal di pemondokan di Madinah. Nah, Imron, jadi untuk jamaah haji yang akan tergabung dalam gelombang kedua dan mendarat di Jeddah, itu kembali lagi harus diingat bahwa walaupun mereka nanti di embarkasi sudah dibagi syarikatnya berbeda, warna pita dan sebagainya, dan ini tidak perlu khawatir karena pada saat mereka sampai di Jeddah mereka akan bisa dikelompokkan kembali sesuai dengan kelompok, misalnya satu keluarga atau satu bimbingan. Tapi kalaupun tidak, mereka akan tetap langsung diarahkan oleh syarikah masing-masing menuju Mekah dan tetap mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan apa-apa yang harus diterima oleh seluruh jamaah haji Indonesia. Imron. Baik, hingga saat ini tercatat ada 285 kloter jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi dengan total rincian sekitar 111.000 orang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Melvia Mei Fitri yang melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat bertugas, selamat beribadah. Sehat selalu. Informasi selanjutnya, saudara, layanan konsumsi menjadi salah satu layanan penting bagi jemaah haji Indonesia. Setiap harinya, jemaah akan mendapatkan 3 kali jatah makan dengan menu bercita rasa Nusantara. Petugas pun terus memastikan konsumsi yang disantap jemaah berkualitas baik dan terdistribusi tepat waktu. Setiap jemaah haji Indonesia akan menerima sejumlah layanan,
salah satunya layanan konsumsi. Para jemaah yang telah disebar ke sejumlah hotel di wilayah Markaziah atau kawasan Masjid Nabawi berhak mendapatkan konsumsi 3 kali sehari. Pendistribusian konsumsi ini melibatkan kepala rombongan yang bertugas mengambil makanan, buah, serta air minum. Jika ditotal, selama berada di Madinah dalam kurun waktu 9 hari, jemaah akan mendapatkan jatah makan 27 kali. Tak hanya itu, petugas juga mengutamakan kenyamanan jemaah dalam hal konsumsi, khususnya bagi jemaah lansia. Jemaah juga diimbau untuk mengonsumsi makanan tepat waktu sesuai yang tertera di kemasan. Atas makan itu sudah tertera semua, terkomunikasi di dalam cover makanan yang disediakan. Di samping itu juga untuk tahun ini lansia di beberapa jamaah di dalam kloter itu kan ada yang lansia. Kami tidak menyediakan mungkin seperti tahun lalu, yang mungkin tahun lalu semua yang dianggap usia lansia itu disediakan. Nah, evaluasi dari tahun lalu informasinya yang kami dapatkan ada lansia yang memang tidak menghendaki menu lansia, misalkan bubur. Nah, untuk yang sekarang kami by request. Guna memastikan kenyamanan jemaah, konsumsi yang diberikan juga mengedepankan cita rasa Nusantara. Hal ini pun disambut baik oleh jemaah haji Indonesia, sehingga tak perlu khawatir selera makanan yang tidak cocok dengan lidah orang Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah Indonesia banget. Jadi lidah kita itu sudah biasa makan yang seperti ini. Di sini saya kira makanannya itu ya makanan-makanan khas Arab gitu kan, tapi ternyata makanannya Indonesia banget, jadi pas untuk kita semua. Untuk sajian berganti-ganti gitu, variatif, jadi kita nggak bosan gitu Pak. Tak hanya di Madinah, layanan konsumsi di Mekah juga mengedepankan cita rasa Nusantara, termasuk saat masa Armusna, di mana jemaah akan dibagikan makanan siap saji agar layanan konsumsi tidak terhambat lalu lintas yang padat. Tim Liputan Kompas TV Arab Saudi. Jemaah haji khusus mulai berangkat ke Arab Saudi. Mereka berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta usai mengikuti manasik 2 hari di Bogor, Jawa Barat. Ada 308 orang jemaah haji khusus yang berangkat ke Tanah Suci hari ini. Mereka akan berangkat ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Minggu siang. Para jemaah ini adalah bagian dari 680 orang jemaah haji khusus yang diberangkatkan mulai 14 hingga 30 Mei 2025. Jemaah haji khusus berangkat setelah mengikuti manasik haji selama 2 hari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut rencana, jemaah tiba di Jeddah Minggu malam waktu setempat. Kegembiraan menunaikan ibadah haji tak hanya dirasakan oleh jemaah, tetapi juga petugas haji yang melayani tamu-tamu Allah. Petugas haji menjadi garda terdepan memastikan jemaah terlayani dengan baik. Joko Sutarip adalah salah satu petugas haji di Biro Perjalanan Haji Khusus. Ini adalah tahun ke-35 Joko melayani para tamu Allah. Usia yang tidak lagi muda tidak menjadi penghalang bagi marbot masjid di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini. Menjadi petugas Biro Haji Khusus bukan sekadar mata pencarian bagi bapak 3 anak ini. Selalu ada hikmah yang dipetik Joko di balik keikhlasan membantu jemaah. Banyak ilmu yang kita petik. Semua. Kita alhamdulillah pejuang Baitullah melayani tamu-tamu Allah. Itu kita alhamdulillah berkahnya luar biasa. Kita nikmatin sendiri dari keberkahan kita ya, keluarga kita pun dapat keberkahan. Joko adalah satu di antara banyak tangan-tangan yang membantu jemaah agar lebih mudah beribadah di Tanah Suci. Kemudahan yang membuat banyak jemaah memilih berangkat menggunakan Biro Haji Khusus. Karena saya pertimbangannya adalah usia saya karena sudah lanjut, jadi saya kepingin menikmati ibadah yang lebih nyaman
dan aman, apalagi kita berangkat sendirian saya sekarang. Kalau dulu masih sama suami. Sangat apresiasi sekali ya, terutama dengan handling bagasinya. Itu ada salah satu Perupatunan namanya Pak Joko, itu sangat responsif ya. Ya bahkan dari 2 tahun yang lalu waktu saya ikut umroh itu, semua koper dan segala macam itu kita benar-benar hanya diminta dipersiapkan di depan kamar hotel, di depan pintu kamar hotel itu sudah langsung diambil gitu loh. Dan komunikasinya juga sangat lancar. Kita dibuatkan grup WA di mana dari masing-masing grup leader di situ kita bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada informasi yang miss ya. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada lebih dari 4.000 petugas haji yang akan membantu 221.000 jemaah haji tahun ini. Jumlah ini di luar tenaga-tenaga seperti Joko Sutarip yang tidak ikut berhaji pada tahun ini. Rahmat Ibrahim, Yana Mulyana, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Timnas Indonesia bersiap menjalani pemusatan latihan di Bali jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia kontra Tiongkok. Informasinya akan hadir usai jeda.